Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, untuk materi pembelajaran matematika di paket C, yaitu kita mulai dengan materi pertama, yaitu tentang satuan sudut. Nah, pertama kita mengenal sudut. Nah, macam-macam sudut itu ada bermacam sudut. Yang pertama ada sudut siku-siku, ada sudut lancip, dan ada sudut tumpul. Nah, untuk satuan besarannya itu ada sudut siku-siku dengan besar sudut 90 derajat. Sudut lancip kurang dari 90 derajat. Itu dimulai dari 80 ke bawah atau 85, 89 ke bawah. Itu termasuk sudut lancip. Dan ada lagi sudut tumpul, itu besar sudutnya di atas 90 derajat. Nah, jadi jika derajatnya 100 atau 120 itu termasuk sudut tumpul. Jika dia di bawah 90 dia termasuk sudut lancip. Contohnya 45, 60, 70 derajat itu termasuk sudut lancip. Nah, coba perhatikan modul di halaman 4, itu ada sebuah ilustrasi sudut QOP. Nah, QOP. Nah, perhatikan garis OQ. Mana OQ ini? Dari titik O ke Q itu dikatakan kaki sudut. Dari O ke P itu juga dikatakan kaki sudut. Jadi OP dan OQ itu dikatakan kaki sudut. Nih, ini yang dinamakan kaki sudut. Oke, ini dikatakan kaki sudut. Nah, untuk titik O, titik O ini dikatakan titik sudut. Maka titik sudut itu adalah titik pusatnya sudut. Maka jika ditanya daerah sudut dari bangunan di sini adalah QOP atau POQ. Kenapa O-nya harus di tengah? Karena dia adalah titik sudut. Keberadaan titik sudut itu dia berada di tengah. Maka daerah yang dibatasi oleh kaki sudut. Nah, daerah yang dibatasi ini dia. Antara Q, OQ dan OP itu di dalamnya ini dikatakan daerah sudut. Nah, dan ukuran besarnya daerah sudut disebut dengan besar sudut. Nah, ini tadi lihat, kalau titik sudutnya O di O, maka dia berbentuk sudut apa? Sudut tumpul, sudut lancip, apa siku-siku. Nah, tinggal kita perhatikan ciri-ciri dari sudut di sini, dia adalah lancip. Maka besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, dari garis OQ dan OP, yaitu kaki sudutnya tadi, berbentuk sudut yang disebut dengan sudut POQ atau sudut QOP atau sudut O, dan dilambangkan oleh, nah, cara penulisannya atau perlambangannya dibuat seperti ini, sudut. Nah, bentuk seperti ini dibaca dengan sudut POQ. Perhatikan, jika titik sudutnya berada di O, maka O-nya harus di tengah. Atau sudut QOP, tetap O-nya juga di tengah. Atau kita lambang dengan sudut O. Baiklah, lanjut. Di macam-macam sudut tadi itu udah kita jelaskan, ada sudut siku-siku, lancip, dan sudut tumpul. Lanjut ke mengenal satuan sudut radian. Lingkaran berpusat pada O. Perhatikan gambar lingkaran di sini. Bisa dilihat di modul juga di halaman 8. Nah, itu ada sebuah lingkaran yang berpusat di O, yang ditarik berbentuk dengan, kita sebut dengan jari-jari atau R, dengan adanya titik P dan Q. Nah, dapat digunakan untuk menentukan ukuran atau besar sudut QOP. Nah, sudut
Besar sudut QOP dalam radian didefinisikan sebagai perbandingan panjang busur PQ terhadap jari-jari lingkaran OA. Jadi besar sudut QOP sama dengan, ini ada dilambangkan dengan lingkaran yang dibagi dua atau di garis tengah. Nah, merupakan besaran tanpa dimensi. Ini sama dengan busur yang dihadapi dibagi jari-jari. Nah, panjang busurnya yang mana? PQ. Ini dia busur. Ini panjang busurnya dari P ke Q dibagi jari-jari. Jari-jarinya yang mana? Dari titik O ke P. Maka jika kita lambangkan PQ ini sama dengan X, maka busur yang dihadapi itu adalah X per OP atau R. Jadi X per R. Ini kita lambangkan dengan busur PO. PQ. Ini bukan PO tapi PQ. Jadi untuk besar sudutnya itu PQ dibagi R. Panjang busur dibagi jari-jari. Lanjut ke contoh di halaman panjang busur ini kita lambangkan dengan Pi ya. Panjang busur PQ itu kita lambangkan dengan Pi. Ini Pi per R sama dengan Pi. Perhatikan di halaman 10 itu ada contoh soal. Berapa radian besar sudut sebesar 45 derajat? Misal jawabannya kita ubah menjadi X. Maka 180 derajat dikali Pi. Pi ini tadi apa? Besar busur PQ. Nih, dari PQ busurnya. Sehingga 180 derajat dikali X sama dengan 45 derajat dikali Pi. Maka X sama dengan 45 derajat per 180 derajat kali Pi. Ini kali ya. Ini tak perlu ditulis kalinya. Nah, maka 45 derajat sama 180 derajat kita sederhanakan menjadi 1/4 Pi. Itu 1/4 Pi. Maka besar radian sudut 45 adalah 1/4 Pi. Itu di halaman 10. Perhatikan contoh soalnya. Untuk contoh soal selanjutnya sama di halaman 9 juga sama, tinggal kita rubah aja. Dia 1 radian. Misalkan jawabannya sama, kita tentukan dengan, kita lambangkan dengan X, kita gunakan perbandingan senilai sebagai berikut. 80 derajat dikali V, X dikali 1. Kenapa? Karena 1 radian tadi ya. Sehingga 180 derajat dikali 1 sama dengan Vx atau V kali X. Jadi X sama dengan 180 derajat dibagi V. V itu bisa 22/7 atau 3,14. Seperti pembelajaran selanjutnya sudah tahu ya. Sama dengan 57.296 derajat. Jadi 1 radian sama dengan 57.296 derajat. Baiklah, untuk penugasan atau latihan, perhatikan di halaman 6 itu ada latihan 1. Di latihan 1 di nomor 1 itu ada bermacam bangunan. Nah, tugasnya di sini yaitu menentukan
sudut. Tentukan sudut-sudut yang ada pada gambar dengan lambang O sebagai sudut lancip, X sebagai tumpul, dan tanda persegi sebagai sudut siku-siku. Bisa ya, nanti ditentukan, tinggal ditulis aja di bukunya lambang-lambangnya. Itu kalian kerjakan di latihan 1, itu nomor 1, 2, 3, dan 4. Saya ulangi, di halaman 6 kerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4. Lanjut di halaman 10 di latihan 2 itu kalian kerjakan di nomor 1 di yang A dan C. Itu perhatikan contoh, telah saya jelaskan tadi, itu ada 2 contoh ya di modulnya, silakan perhatikan. Itu di latihan 2 nomor 1, kerjakan yang A dan C. Terima kasih.